Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini di pagi ini kita akan lanjut materi bahasan kita terkait dengan analisis perancangan sistem informasi. Kita akan masuk ke topik keempat, yaitu mengenai beberapa hal terkait dengan SLC, SDLC, kemudian sistem development metodologi, dan juga sistem development paradigma. Oke, nah minggu yang lalu saya sudah berikan sedikit gambaran terkait apa itu sistem development life cycle atau SDLC. Nah, hari ini saya akan bahas ada satu istilah lain yang disebut dengan SLC, yaitu singkatan dari sistem life cycle. Apa itu? Kita lihat. Oke. Nah, sistem life cycle atau information system life cycle adalah pemfaktoran umur hidup dari sebuah sistem informasi yang mana dia itu akan dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pengembangan sistem, dan yang kedua adalah tahapan dan operasi dan perawatan sistem. Jadi ada dua, ada pengembangan sistem atau kedua adalah operasi dan perawatan sistem. Nah, pengembangan sistem di sini tentunya maknanya adalah yang kemarin kita bahas, yaitu dengan SDLC. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah mengenai operasi dan perawatan sistem. Nah, secara teorinya begini, ketika suatu organisasi itu misalkan dia belum punya sistem informasi yang berbasis komputer, kemudian dia akan membangunnya. Ya, dia membangun sistem informasi tersebut. Nah, proses ngebangunnya itu adalah menggunakan tahapan yang pertama atau proses pengembangan sistem. Nah, setelah saya dibangun, apakah akan terus-menerus dibangun? Di sana muncul bahwa setelah sistem dibangun selesai, sistem tersebut nanti akan digunakan atau dioperasikan. Dia pertama dibangun sistemnya, kemudian akan dioperasikan, dan juga selama dioperasikan tentunya perlunya maintenance atau perawatan agar sistem informasi tersebut bisa digunakan dengan maksimal. Nah, itulah untuk tahapan yang kedua. Jadi pertama sistemnya dibangun, kedua sistemnya itu dioperasikan dan juga dirawat. Nah, mengapa yang dikatakan sebuah siklus? Artinya pada suatu saat nanti ada masanya di mana sistem yang dioperasikan itu atau sistem yang sudah dirawat tersebut itu ternyata perlu adanya pengembangan lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan misalkan ada masalah lagi, atau ada instruksi lagi, atau ada opportunity lagi. Nah, makanya nanti sistem yang dioperasikan tersebut kemudian harus dilakukan pengembangan ulang untuk menjadi sistem yang baru. Nah, seperti terus, karena namanya juga adalah sebuah siklus. Nah, kita lihat kalau dalam sebuah bagan ada seperti ini. Nah, jadi tahap siklus hidup itu suatu sistem informasi itu ada dalam proses pengembangan sistem atau SDLC, dan ada tahap operasional dan juga maintenance sistem. Ada dua bagian ini. Nah, pertama kita bangun, kita kembangkan sistemnya. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya? Nah, ini yang kemarin kita bahas dengan menggunakan suatu metodologi untuk mengembangkan sistem. Yang kemarin kan ada planning, analisis, desain, implementasi. Nah, setelah selesai dibangun, ya dikonversikan lah ya sistem yang lama sistem yang baru, ya akan pindah, akan dioperasikan sistem tersebut. Kemudian dirawat, dirawat. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Ini menggunakan teknologi informasi yang telah dipilih ya untuk menjalankan sistem tersebut. Nah, nantinya kalau ternyata tadi sistem tersebut sudah harus ada pengembangan ulang, namanya itu penuaan, kita akan kembangkan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat definisinya. Nah, ini tadi
pengerjaan basic security system. Jadi SDLC itu salah satu bagian dari SDLC. Nah, kejadian kuncinya tadi adalah konversi, itu ketika sistem berputar dari pengembangan ke operasi. Kemudian ada juga obsolescence ya, di mana di sini ada penuaan atau penurunan kualitas. Kemudian sistem yang tersebut yang sedang dioperasikan itu harus dikembangkan ulang. Nah, itu ya. Jadi kalau contohnya misal begini, contohnya. Misal ada sebuah organisasi yang mana dia itu sistem informasinya itu saat ini masih belum menggunakan komputerisasi, belum ada aplikasi khusus. Misalkan suatu toko tersebut hanya menggunakan aplikasi spreadsheet. Ya. Kemudian lakukan proses pengembangan sistem. Nah, akan dibangun sistem informasi yang menggunakan aplikasi khusus, misalkan berbasis desktop. Nah, untuk menangani transaksi, seandainya ada konsumen yang beli, terus nanti membutuhkan report-report, laporan-laporan, bukti-bukti transaksi. Nah, dibuatlah dengan menggunakan siklus yang pertama, yaitu proses pengembangan sistem dari sistem yang tadi ya, yang belum menggunakan aplikasi khusus atau semi komputer orang menyebutnya, dibuat yang berbasis komputerisasi. Nah, dikembangkan tuh ya, planningnya dijalankan, kemudian analisisnya dijalankan, desainnya dijalankan, diimplementasinya, di-coding, diuji. Nah, dengan menggunakan metode yang barusan disebutkan. Nah, taruhlah setelah selesai si sistem tersebut, ya kemudian sistem informasi tersebut sudah selesai, nah dipakailah sistem tersebut, sistem informasi penjualan yang sudah berbasis aplikasi desktop tersebut. Nah, dipakai sekarang masuk ke fase operasi, ya digunakan, ya, kasir oleh pelatihan, dipakai sehari-hari, ada transaksi dimasukkan ke sistem, perlu laporan diambil dari sistem, perlu report diambil dari sistem. Dirawat, ya misalkan maintenance dari sisi database-nya, dirawat dari sisi hardware-nya, jaringannya, ya, kalau ada jaringan. Kemudian kalau ada printernya bermasalah di operasinya itu kemudian dirawat, diganti tinta, ganti kertas dan sebagainya. Itu kan. Kalau perlu penyimpanannya kurang ditambah dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan tadi teknologi informasi. Dari hardware-nya kah, software-nya kah, kemudian device-device penunjang. Nah, kemudian kapan dia akan mesti harus ada proses pengembangan lagi? Yaitu pada saat misal taruh tadi nih ya, sekarang sistem yang berbasis desktop tadi itu memang sudah bisa digunakan. Nah, lama kelamaan ternyata ada kebutuhan baru. Misalkan pemilik organisasi tersebut, pemilik toko tersebut ingin sekarang sistemnya itu online. Nah, sedangkan sistem yang lama tersebut itu misalnya belum bisa menghandle itu atau belum bisa mengatasi itu. Nah, makanya dikembangkan lagi itu ya. Kembangkan lagi di sini dari yang berbasis desktop menjadi online. Nah, berbasis web. Nah, otomatis kan di analisis ulang, direncanakan ulang, analisis ulang, kemudian didesain ulang sistemnya gitu kan. Kemudian di coding dan sebagainya. Selesai dipakai lagi sistemnya. Terus berjalan seperti itu, dirawat, di maintenance dan sebagainya. Nah, sampai kapan? Ya, sampai nanti ternyata sistem tersebut itu perlu ada pengembangan lagi. Bisa dimuat berbasis mobile. Ya, desain ulang lagi sistemnya. Tadi ya baik sebagian atau full ya, tergantung kebutuhan. Nah, seperti itu kira-kira gambaran pertama dari yang namanya sistem life cycle. Jadi adalah sebelah itu tadi pembagian dari suatu sistem, yaitu pada saat pengembangan dan pada saat dioperasikan atau dirawat. Nah, kita akan fokus kemana mata kuliah ARSI? Kita akan fokus sini karena proses pengembangan sistem itu disebut juga dengan SDLC. Nah, kita fokus ke sini. Kita nggak fokus ke operasional dan juga perawatan sistem. Ini kalau di jurusan sistem informasi ada mata kuliah khusus namanya IT operasional. IT Service Management, TSR. Nah, ini adalah SDLC. Kita akan fokus ke bagian dari proses pengembangan sistem, ya. Jadi seperti itu untuk bagian yang pertama. Jadi life cycle itu adalah pembagian kondisi sistem informasi, yaitu menjadi pada saat dikembangkan dan juga menjadi pada saat dioperasikan. Oke.